Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang berada di rongga retropineal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cengkungnya menghadap ke medial. Cengkungan disebut dengan hilus renalis yang di dalamnya terdapat apex pelvis renalis dan struktur lain yang merawat ginjal, yakni pembuluh darah, sistem limfatik, dan sistem saraf. Yang kedua adalah ureter. Ureter adalah sebuah duktus dinding otot polos yang keluar dari batas medial dekat ginjal, arteri, dan vena renalis. Terdapat 2 buah ureter yang mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah atau dikenal dengan vesika urinaria, yaitu kantung rongga yang berfungsi menyimpan urin secara temporer, dapat direnggangkan, dan volumenya disesuaikan dengan kontraktil otot polosnya. Yang terakhir adalah uretra. Secara berkala, kandung kemih dikosongkan. Urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Uretra wanita berbentuk pendek dan lurus langsung dari leher kemih keluar tubuh. Uretra pria jauh lebih panjang dan melengkung melewati kelenjar prostat dan penis. Uretra pria mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai saluran mengeluarkan urin dan saluran mengeluarkan semen. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Saluran pencernaan yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencerna makanan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar melalui anus. Tahap pertama sistem pencernaan kita adalah ketika makanan atau minuman masuk ke mulut. Yang kedua, membaui atau melihat makanan kelenjar ludah memproduksi ludah, persiapan memproses makanan masuk. Yang ketiga adalah proses menelan saat otot lidah dan mulut mendorong makanan ke faring. Epiglotis menutup jalur agar makanan tidak masuk ke trakea. Esofagus sebagai saluran otot tempat lewatnya makanan dari faring ke lambung. Lewatnya makanan melalui esofagus ke lambung dengan proses peristalik. Adalah sistem sensori persepsi. Proses sensori adalah proses masuknya rangsan dari indera ke otak atau cerebral, kemudian ke saraf motorik dan berakhirnya dengan perbuatan. Sel saraf sensoris juga disebut dengan sel saraf indera karena berfungsi membawa rangsangan atau berupa impuls dari indera ke saraf pusat atau otak dan susun tulang belakang. Proses jalannya dapat dipersepsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah rangsangan. Rangsangan kemudian reseptor saraf sensori, sumsum tulang belakang dan otak, kemudian saraf motorik dan reseptor, efektor, dan persepsi. Informasi sensori mencapai kesadaran dapat dilihat dari indera mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Yang pertama adalah mata. Mata adalah indera penglihatan yang kompleks di mana terdapat reseptor khusus cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Yang kedua adalah hidung. Hidung adalah indera penciuman yang dapat merespon bau keadaan yang ada di sekitar kita. Sel saraf yang bekerja adalah sel saraf olfaktorius dan sel saraf trigeminus. Yang ketiga adalah telinga. Telinga merupakan alat pendengaran indera pendengaran manusia yang berfungsi untuk mendengarkan berbagai bunyi atau suara yang berada di sekitar kita. Yang keempat adalah lidah. Lidah adalah indera pengecap rasa. Lidah juga memiliki bagian-bagian tertentu pembagian rasa pada bagian lidah. Yang terakhir ada kulit. Kulit merupakan indera peraba, stimulus mekanik bisa meraba dan menekan, mengetahui panas, dingin, nyeri, dan lain-lain sebagainya.